Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar podcast di IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang saya hormati, pada kesempatan siang ini mari sebelumnya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang mana pada hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan sehingga bisa bersua di podcast Kementerian Agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan syafaat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita akan bersyafaat di hari yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa di podcast Penyuluh IPARI Kementerian Agama Sidoarjo yang saya hormati, pada siang ini masih dalam suasana bulan Oktober, yaitu ada peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu kemarin tepatnya tanggal 28 Oktober 2028 kita mengingat sejarah refleksi Sumpah Pemuda, yaitu yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 2028 yang kalau kita mengacu sekarang sudah 96 tahun. Untuk itu pada siang hari ini kita untuk mengenang dan merefleksikan Sumpah Pemuda dari kacamata Islam, yang mana para pemuda dari berbagai daerah berkomitmen untuk bersatu dalam 3 hal, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia. Untuk itu pada saat ini kami dari KUA Wonoayu, saya Pak Ahmad Susilo Widodo dan sebelah saya Bapak Haji Thoriqul Wasik, untuk mengulas refleksi Sumpah Pemuda dari ajaran Islam. Barangkali dari awal ini Pak Thorik bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Sumpah Pemuda. Terima kasih atas waktunya pemirsa yang kami hormati, bisa berjumpa lagi dalam kegiatan podcast Kementerian Agama lewat IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, yang merupakan kegiatan rutinan penyuluh di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan insya Allah setiap harinya. Tadi ada tema tentang refleksi Sumpah Pemuda ditinjau dari Islam, bahwasanya kemarin kita di tanggal 28 Oktober kita semua bangsa Indonesia telah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kalau kita mau melihat sejarah, maka itu merupakan kunci orang bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Karena dengan melihat sejarah, kekurangan kita bisa tambal sehingga bisa menjadi sempurna di masa yang akan datang. Kalau kita lihat para pemuda di kegiatan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928, kita kalau mau lihat sejarah ini ternyata mereka luar biasa, Pak. Jadi karena para pemuda baik dari Aceh kemudian sampai Merauke, dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dan dari berbagai agama yang beraneka ragam di dalam negara, mampu berkomitmen, mampu mengikat dalam sebuah ikatan lewat Sumpah Pemuda, yang intinya ada 3 hal. Yang pertama adalah kami putra putri Indonesia
bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga berbahasa satu bahasa Indonesia. Mungkin kalau kita lihat dari kacamata secara Islam, itu yang pertama simbol sumpah. Sumpah itu kalau kita melihat secara hukum ini merupakan sebuah komitmen, komitmen atau sebuah janji yang dilahirkan dari para pemuda, bahwasanya mereka ingin hadir, ingin merubah bangsa ini dengan beraneka ragam perbedaan disatukan dengan sebuah kesatuan. Lewat tiga hal tersebut, yang pertama adalah satu kesatuan tanah air, yang kedua adalah berbangsa yaitu bangsa Indonesia, yang ketiga bahasa. Artinya apa? Negara Indonesia ini negara yang luar biasa. Ternyata para pemuda-pemuda ini memiliki peran yang luar biasa. Peran yang luar biasa terbukti dengan mereka mempunyai pemikiran untuk bagaimana bangsa Indonesia ke depan. Dan Sumpah Pemuda ini juga bisa melahirkan cikal bakal dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kalau kita melihat Syekh Mustafa Al-Ghayalani mengatakan bahwasanya yang sering kita dengar bahwasanya syubhanul yaum bahwasanya pemuda hari ini adalah laki-laki atau pemuda yang di masa yang akan datang. Artinya apa? Kalau ingin kita melihat generasi-generasi di suatu saat nanti berhasil atau tidak, maka bisa dilihat tolak ukurnya adalah pemuda-pemuda saat ini. Maka dengan lewat atau kita refleksi peringatan Sumpah Pemuda, ini seakan-akan memberikan informasi, mengetuk pintu para pemuda ini, mengetuk semangat juangnya yang kemarin mungkin di perjalanan, karena ini sudah 96 tahun ketika Sumpah Pemuda diucapkan, maka mestinya dari perjalanan 96 tahun ini banyak ada perubahan. Jangan sampai pemuda-pemuda saat ini kalah dengan semangatnya para pemuda-pemuda di masa yang akan datang. Maka ini merupakan cambuk kepada kita semua, tanggung jawab kepada generasi muda agar kita lebih mengutamakan persatuan, lebih mengutamakan persamaan, hilangkan persepsi sebuah perbedaan, apalagi perbedaan tentang karakter suku, bahasa atau yang lainnya. Yang penting kita diikatkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dalam Al-Quran mungkin ada ya dalil atau yang terkait dengan persatuan. Mungkin dalam Quran surat Al-Imran kayaknya ayat itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yaitu berarti kan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan pemuda untuk mengisi kemerdekaan mungkin yang sekarang yang sudah 96 tahun ini. Barangkali kita bisa perkuat ya persatuan dan kesatuan, tidak hanya karena satu suku, satu bang, satu agama ya. Nah, barangkali dari dasar Quran itu kita untuk bersatu ke depan menuju Indonesia yang lebih mas untuk 2045 yang kemerdekaan. Tapi kalau untuk setelah diikrarkan Sumpah Pemuda, berarti kan 96 sekarang baru 4 tahun ke depan 2029 termasuk Sumpah Pemuda emas ya. Barangkali ada terakhir untuk motivasi dalam kaitan Sumpah Pemuda ini, Pak Tarik. Untuk motivasi ini kembali ke para generasi kita ya. Berarti jangan sampai dengan perjalanannya zaman semakin global, kita terbuai, terlena dengan budaya-budaya luar. Berarti kita ini orang Indonesia, jangan lupa karakter Indonesianya. Walaupun kita ini berilmu, belajar sampai Amerika, belajar sampai Timur Tengah, tapi toh suatu saat nanti akan kembali ke tanah air kita. Maka ada sebuah pepatah, bahasanya itu hujan emas.
di luar, itu lebih baik hujan batu kalau ada di negara sendiri. Artinya apa? Pentingnya kita semuanya sebagai generasi muda agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa, dan dikuatkan dengan komunikasi lewat satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin yang terakhir untuk pesan untuk generasi muda, yang pertama, satu, mari kita cintai negara kita, belajar yang rajin, kita tingkatkan literasi, baca sejarah, sehingga dengan kita sering membaca sejarah, kita akan bisa menutup kekurangan. Kita tidak terjebak dengan satu kesalahan atau kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh generasi yang lama, tapi kita sebagai generasi muda harus kita memperbaiki semangat juang agar kita lebih baik di masa yang akan datang. Yang pertama literasi, yang kedua mungkin adalah kita cintai produk-produk dalam negeri. Karena ya apalagi ini di era Bapak Presiden Prabowo yang mengedepan, insya Allah Indonesia insya Allah ada target yang namanya targetnya adalah membuat swasembada pangan. Swasembada pangan ini harapannya adalah dengan kegiatan para pemuda, dengan mencintai produk dalam negeri, meningkatkan produsen para petani. Dan yang terakhir adalah, yang pertama adalah literasi, yang kedua mencintai produk-produk dalam negeri, yang ketiga kita menghargai perbedaan. Ini yang paling penting. Itu dari saya mungkin. Alhamdulillah, itu bagian dari refleksi Sumpah Pemuda yang podcast dari Hibari pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf pada pemirsa. Terakhir jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube di channel Hibari Sidoarjo. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.